Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Radio Suara Sampang FM yang berbahagia, marilah pada pagi hari ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kami bisa hadir di Radio FM Suara Sampang ini bekerja sama dengan MUI Kabupaten Sampang. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Pemirsa yang dirahmati Allah, pagi hari ini telah hadir narasumber kita, yaitu Kiai Haji Miftahul Ulum. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini dalam acara Lentera Hati ini beliau membawa sebuah tema, yaitu cinta karena Allah. Ya, ini judulnya sederhana. Mari kita sejenak ngikuti. Dan bagi pemirsa yang mau interaksi, mau mengadakan tanya jawab dan semacamnya, baiklah kita ikuti nomor yang akan saya sebutkan ini, 082 333 906 809. Kami ulangi, 082 333 906 809. Itulah pemirsa, barangkali nanti akan ada yang bergabung, silakan melalui nomor yang telah kami sebutkan tadi. Kepada beliau Kiai Haji Miftahul Ulum, ini pengurus MUI bagian Ketua Komisi Fatwa. Kepada beliau disilakan Pak Kiai. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang, yang kami hormati segenap pimpinan, direksi, staf dan penyiar Radio Suara Sampang FM, sekaligus yang kami hormati segenap pemirsa Radio Suara Sampang FM dimanapun Anda berada. Semoga semuanya senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki, berkah umurnya, berkah keturunan dan keluarganya. Semoga semuanya nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, di dalam materi ini saya mengambil sebuah tema, cinta karena Allah. Kata-kata cinta ini merupakan sebuah aplikasi kehidupan sosial, di mana kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang tentunya tidak terlepas berinteraksi secara aktif dengan manusia yang lain. Kita ada di komunitas masyarakat, ada di lingkungan keluarga, ada di lingkungan pesantren, di lingkungan pendidikan dan seterusnya. Tentunya semua manusia punya satu perasaan yang sama, bahagia ketika dicintai, tetapi akan berpikir jauh ketika ia dibenci. Nah, berbicara tentang cinta, karena memang pada dasarnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diutus menjadi mandataris Allah di muka bumi ini, mempunyai satu konsep dan satu visi dan misi, yaitu rahmatan lil alamin. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus oleh Allah untuk kecuali rahmatan lil alamin. Berbicara rahmat adalah kasih sayang.
berbicara rahmat adalah sumber kasih, karena memang Islam ini dilahirkan untuk menjadi pemersatu cinta antar umat manusia. Dan konsep bagaimana Rasulullah itu diutus juga liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan etika. Dan etika ini bisa dibangun ketika ada cinta di dalamnya. Nah, sehingga bagaimana cinta ini, utamanya cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, ini menjadi sebuah aktivitas kita sehari-hari, kita aktualisasikan di tengah-tengah masyarakat dengan wujud cinta ini. Fa insyaallah kita ini bisa hidup damai, hidup rukun dalam konteks kenegaraan. Ketika kita cinta pada negara kesatuan Republik Indonesia, maka harus cinta terhadap perangkat, cinta pada organisasi, cinta pada struktur daripada negara ini. Bicara cinta pada negara, maka kita harus cinta kepada perangkatnya, cinta kepada TNI, cinta kepada Polri, cinta kepada MUI, dan seterusnya. Ini bagian dari perangkat cinta kita kepada negara. Di dalam hadis an Habib bin Ubaid an Mikdam bin Muadi, jadi Rasulullah bersabda, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu ahabbahu." Rawahu Bukhari. Jadi ketika ada seseorang mencintai pada saudaranya, mencintai pada orang lain, maka falyu'limhu annahu ahabbahu, maka beritahulah dia bahwa dia mencintainya. Nah, kenapa ini ada sebuah cerita di mana di zaman Rasulullah ada sahabat bertemu dengan sahabatnya dan dia mengutarakan cinta, mengutarakan rasa sayang kepada sahabatnya, sampai dia mengatakan, "Ama inni uhibbuka." Ketahuilah bahwa sesungguhnya saya mencintaimu. Maka Rasulullah memberikan gambaran, memberikan tuntutan, ketika kamu merasa cinta pada orang lain, nah, cinta kasih sayang pada orang lain, maka utarakanlah cinta itu. Sehingga orang yang dicintai akan mengatakan, ada sebuah doa, ahabbakallahu alladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah yang membuatmu mencintaiku turut mencintaimu. Nah, kalau kita tidak memberitahu pada orang lain bahwa kita telah mencintainya, orang lain tidak akan tahu. Karena kita ini manusia, hidupnya realita, bukan aliran kebatinan. Jadi tidak hanya dalam batin saja nggak disampaikan. Nah, apa tujuannya? Agar supaya terjadi akselerasi yang positif ketika manusia mencintai pada manusia yang lain, maka dia harus mendasari semuanya hanya untuk Allah. Untuk Allah, ya. Sebagaimana ketika di dalam iftitah kita waktu sholat, kabira walhamdulillahi katsira, seterusnya ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya hanya untuk Allah, karena Allah. Begitu pula ketika kita sedang menyembelih hayawan, kita menyembelih kambing, sapi, ayam, dan seterusnya, yang kita sebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penyembelihan itu dengan niatan untuk taqarruban ilallah, untuk membuktikan kecintaan, kedekatan kita kepada Allah, sehingga apa yang kita sembelih jadi halal. Jadi kita menyembelih bukan untuk yang lain. Naudzubillah, kita menyembelih hewan ternyata bukan niatnya karena Allah, tetapi karena pohon. Pohon yang diangker misalnya. Nah, ini ada niat lain. Ada niat lain, jadi syirik. Nah, tetapi kita menyembelihnya untuk Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim, hasil sembelihannya kita sedekahkan. Nah, ini adalah Islam yang moderat seperti ini memang sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kita berbicara pada tema cinta karena Allah? Ketika kita cinta karena Allah, ini dalam Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, inna ahabba ibadillahi ilallahi alladzina yuhibbunallaha ila ibadihi wa yuhibbuna ibadallahi ilallahi wa yas'auna fil ardi bin nasiha. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam juz 1 halaman 224. Ini Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa sesungguhnya hamba yang paling dicintai oleh Allah
adalah hamba yang mencintai Allah. Betul, Nah, ya. sekarang kalau kita tasawurkan, kita jabarkan bagaimana cara kita cinta kepada Allah, ternyata alladzina yuhibbunallaha ila ibadihi. Jadi orang yang cinta pada Allah adalah melalui cinta pada hambanya Allah. Hamba ya. Iya. Hamba. Siapa hamba Allah? Rasulullah. Nah, ketika kita ingin mengatakan cinta pada Allah, ya melalui hambanya. Cintailah orang yang mencintai pada Pada Allah. ya. Berarti untuk mencapai cinta karena Allah pada Allah adalah melewati hambanya. Yuhibbunallaha ila ibadihi wa yuhibbuna ibadallah ila Allah. Jadi wa yas'auna fil ardi bin nasiha, dan kita supaya di muka bumi ini selalu memberikan nasihat. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, atau wa tawasau bil marhamah. Nah, ini wujud cinta. Jadi kalau kita cinta karena Allah, maka kita melalui hambanya. Sehingga dikatakan kecintaan kita kepada dunia jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Iya betul ya. Nah, kalau kita cinta kepada Allah melalui hambanya, ini akan nyambung. Seperti contoh, kita mencintai istri kita, Iya. pasangan sah kita. Nah, kita mencintai pada istri kita harus didasari karena Allah. Kenapa? Karena ketika cinta kita kepada istri kita, tentunya cinta kita kepada istri ini menunjukkan bahwa cinta kita kepada Allah. Kenapa? Karena yang membuat dan menciptakan istri kita adalah Allah. Jadi nyambung. Nyambung. Iya. Nah, sebagaimana misalnya seperti saya menyukai terhadap sahabat Kiai Syukur ini, sahabat saya di MUI. Ketika saya mencintai Kiai Syukur sebagai sahabat saya di MUI, saya sampaikan kepada beliau. Nah, wujud cinta saya apa kepada beliau? Saya selalu sharing dengan beliau, saya sering berkomunikasi dengan beliau secara intens karena ini wujud cinta. Dan ini saya sampaikan. Sehingga Kiai Syukur mengatakan, ahabbakallahu alladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah yang membuatmu mencintaiku turut mencintaimu. Nah, sehingga kenapa kita dilarang menghina makanan, menghina orang lain? Karena kalau kita menghina orang lain, maka yang enggak terima yang buat orang itu siapa? Allah. Allah. Nah, makanya semuanya harus didasari terhadap Allah. Nah, termasuk di dalam bernegara. Nah, di negara ini ada yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Ini adalah organisasi yang memang secara legitimit oleh negara, memang ini dilegalkan, benar, sah. Ya. Di mana di sana ada organisasi, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada ormas-ormas Islam yang lain. Ini wujud cinta ulama terhadap NKRI ini. Nah, kenapa kita harus mencintai bangsa ini? Karena Allah. Karena memang bangsa ini diciptakan untuk sebagai manifestasi ladang amal ibadah kita. Nah, kita ini hidup di dunia, maka dunia ini adalah ladang ibadah kita untuk akhirat. Mungkin itu yang sebagai pembukanya. Ya, Pak Kiai, terima kasih. Ini gini Pak Kiai, kita mencintai terutama sesama, mencintai golongan, mencintai utamanya cinta kepada Allah. Ini dengan apakah cukup dibuktikan dengan kata-kata Pak Kiai atau perasaan? Bagaimana secara dohirnya kita pengamalan kecintaan ini Pak Kiai, utamanya kepada Allah gitu. Sama cukup dikatakan saya cinta Allah lillahi rabbil alamin, apa cukup gitu aja? Terima kasih. Banyak referensi-referensi tentang cinta yang digambarkan oleh para ulama. Kalau kita tengok di dalam kitab Jauharul Maknun, begitu indah memberikan tamsil gambaran, sebagaimana lafaz syi'iran saroina wa najmun qad adaa famubada muhayyaki akhfadauhu kullasariki. Ada lagi walaila yasurul qalba dzikru sifatiha wa yasri bihi anhul balabil wal karbu. Artinya di situ digambarkan kecintaan seorang terhadap orang lain ketika ini didasari karena Allah, maka akan indah. Kenapa? Karena semuanya dikembalikan kepada Allah. Kita cinta sesama manusia. Nah, bagaimana kita cinta pada manusia? Maka apa yang disukai orang yang kita cinta biasanya kita ikuti. Iya. Oh, pasangan kita misalnya ini sukanya harum.
Iya. Baunya harum. Jadi kita ketika mendekatinya, maka kita juga berbau harum. Berbau harum. Usahakan mandi dan seterusnya. Yang kita cintai sukanya bersih rumahnya, maka kita harus juga menjaga kebersihan. Kebersihan, ya. Karena kadang ada yang cuek dengan kebersihan rumah. Kadang disapu 1 bulan setengah kali. 1 kali. 1 kali. Iya. Nah, begitu juga ketika kita cinta kepada Allah. Bagaimana kita aktualisasikan apa yang disukai oleh Allah? Perintah Iya, Allah ya perintah kita Allah, kita iya. ikuti. Meskipun ibadahnya. Meskipun Allah nggak butuh itu. Iya, betul. Iya, hambanya makhluk manusia ini mau sholat mau tidak terserah, tidak akan mengurangi kemuliaan dan keagungan Allah. Cuma kita yang butuh pada Allah. Nah, kita cinta pada Allah, otomatis kita apa yang dilakukan, kita ini harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang disukai Allah. Gitu. Ya, jadi lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Jadi kata-kata aktualisasi melalui etika, melalui perbuatan ini lebih baik daripada hanya sekedar ucapan. Karena ucapan bisa jadi ucapan gombal. Ya. Naudzubillah. Ya, terima kasih Pak. Yang mudah-mudahan ini begini Pak Kiai. Pada umumnya masyarakat sekarang ini cuma ngumbar-ngumbarkan perkataan saya cinta kepada ini, cinta kepada ini. Tapi setelah kita diadakan pendekatan, kadang-kadang dia itu batinnya itu sepertinya berbalik, kesesuaian antara batin dan zahir kita ini. Apakah amal yang semacam ini Pak Kiai juga diterima oleh Allah Pak Kiai, kerjaan kita ini? Kan ada orang-orang kadang-kadang yang gitu Pak Kiai, batinnya cuma pura-pura istilahnya. Gimana? Ya, terima kasih. Kalau hukum, al-hukmu bidzawahir. Jadi hukum itu hanya melihat pada nampak luarnya. Sebagaimana kalau kita sholat, ini nampak untuk menggugurkan sholat ketika kita sudah sholat. Nah, persoalan khusyuk atau tidaknya ini sudah menjadi hak prerogatif dari Allah. Iya. Yang penting secara zahir kita sholat. Persoalan nanti khusyuk atau tidak, ini memang harus kita usahakan. Termasuk dalam hal mencintai seseorang. Iya. Kadang di depannya kita pura-pura cinta. Ya, pura-pura cinta, pura-pura kasih sayang, pura-pura perhatian, tetapi di belakangnya justru malah menyakiti. Nah, ini semuanya kita kembalikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan, ketulusan atau tidak, ini kembalinya tetap apa kata Allah. Apa nanti sanksi atau apa nanti pahala dari Allah. Nah, tetapi kalau melihat terhadap ayatul munafik itu, ciri-ciri orang munafik itu kan diantaranya ketika berbicara dia kadzaba, bohong. Ketika dia mendapatkan amanah, mendapatkan kepercayaan, menduduki sebuah jabatan, dia berkhianat. Nah, kan diantaranya itu. Tetapi kita harus tetap berusaha, kita harus selalu berhusnudzon, berbaik sangka. Yang penting dia udah baik kepada kita, mau hatinya seperti apa, ya kita terima saja gitu. Iya Pak Kiai. Iya, seperti itu. Ada makol pernah saya dengar juga, kalau saya baca, hubbul waton minal iman. Ya. Cinta pada ini sebagian dari iman. Ya. Maksudnya gimana hubungannya kita ini Pak Kiai dengan tugas-tugas kita sehari-hari, keimanan kita? Iya. Ya, terima kasih. Karena memang ada sebuah hadis yang mengatakan awsaqurul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah, rawahu at-Tirmidzi. Jadi memang tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah, dan ketika kita tidak suka ya itu pun karena Allah. Nah, mengambil intisari itu akhirnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa hubbul waton minal iman. Cinta kepada negara adalah sebagian iman. Kenapa? Karena memang ada sebuah hadis, ini ada sinergi dengan hadis, man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa aqta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal imana. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala huwa haditsun hasanun. Jadi barang siapa cinta karena Allah dan seandainya dia tidak suka pun karena Allah, memberi karena Allah atau tidak memberi karena Allah, maka dia faqad istakmalal imana, maka dia menyempurnakan imannya. Jadi kata kunci iman ini adalah hubnya, cintanya. Cinta kita pada negara ini bagian daripada iman.
bagaimana cara kita mengaktualisasikan bahwa kita cinta pada negara ini? Negara, ya. Di antaranya kita sebagai orang MUI. Nah, kita cinta negara melalui dakwah kita di MUI. Membantu pemerintah. Membantu pemerintah dalam bidang dakwah, dalam bidang keamanan, ketertiban. Ya. Karena memang MUI ini kan bagian dari dari partner pemerintah, termasuk masalah keamanan ketertiban. Nah, kita juga ada di situ karena memang kita yang terkait langsung dengan masyarakat, termasuk masalah narkoba. Memang kita selalu sinergi dengan kepolisian tentang penegakan hukum dan seterusnya, termasuk menjaga keamanan dan kondusivitas di negara ini. Nah, seperti itu. Gini lagi Pak Kiai, ini tadi telah disebutkan kita mencintai kepada Allah, harus kita juga melalui cinta kepada Rasul. Dalam artian istilahnya apa Pak Kiai? Kalau istilahnya kalau nyambung mengenai di dalam agama itu berantai, jadi ada keterkaitan. Ada keterkaitan. Ya. Jadi tidak masalah. Seumpama kita cinta kepada Allah, tawassul, ya. Tawassul. Walaupun kepada Nabi, kepada para ulama, orang lain tidak apa-apa kira-kira. Iya, ya. Jadi memang setelah Nabi tidak ada gitu. Iya, ya tidak apa-apa. Karena memang al ulama'u warasatul anbiya. Nah, ketika kita tidak bisa ketemu dengan Nabi, ya kita bertemu dengan pewaris Nabi. Ya, maka kita harus mencintai para habaib, harus dekat dengan para habaib, para ulama. Dan alhamdulillah sekarang ini sinergi yang luar biasa. Kalau kita bicara tentang Sampang, alhamdulillah bupati kita luar biasa. Luar biasa, dekat sekali dengan para ulama. Beliau ini memang luar biasa. Artinya berbicara konteks Sampang, alhamdulillah aman, kondusif dan seterusnya. Persoalan kekurangannya nanti dibenahi bersama. Karena idza tamal amru badanak suhu. Karena sesuatu itu ketika sempurna pasti terlihat celah kekurangannya. Yang pasti komunikasi kita dengan para umaro, ulama dengan umaro, antara ulama dengan para penegak hukum ini luar biasa. Nah, ini menjadikan khususnya di Sampang bisa aman terkendali. Nah, persoalan misalnya adalah kriminal dan seterusnya, ini namanya juga kehidupan, dan semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Kalau begini Pak Kiai, kita mencintai seseorang, mencintai sesuatu, tapi pakai tendensi, dalam artian Pak Kiai, saya cinta sama Mak Kiai Ulum karena beliau kata orang Madura bisa punya mobil, bisa dipinjam, bisa di ini, bisa diakses dan sebagainya. Ada tendensi lain Pak Kiai, gimana gitu? Ya sebenarnya boleh aja. Ya urusan mencintai menyukai itu adalah urusan perasaan. Nah, soal misalnya ada tendensi karena ada ini, karena ada itu, ya intinya sebenarnya itu tidak usah lah seperti itu. Jadi memang ketika kita menyukai kepada sahabat kita, saudara kita, memang dasarnya menyukai. Kita bangunlah komunikasi, kita bangunlah perasaan saling sayang, saling mengasihi. Nah, tentunya nanti berikutnya pasti ada samroh, ada buahnya. Buah dari persaudaraan, buah dari persahabatan. Sehingga sangat ada faktor memang untuk mengkokohkan kecintaan kita kepada Allah dengan jalur memberikan hadiah. Nah, seperti di dalam hadis dikatakan tahadu tahabu. Silahkan kalian saling memberikan hadiah, maka akan ada cinta di situ. Cinta di balik itu. Jadi kemarahan seseorang kita balas dengan bersedekah. Ketika kita mempunyai sahabat atau saudara atau tetangga suka marah ke kita, kita kasih sedekah. Nah, karena siapa tahu dengan kita bersedekah kepada orang yang mungkin membenci kita, ini akan menularkan hati dia sehingga dia oleh Allah diberikan petunjuk untuk mencintai kita juga. Ada perasaan. Gini Pak Kiai lagi, ada kita kadang-kadang maaf ini kepada orang tua kita. Kita memang ini utama, kita harus mencintai kedua beliau itu. Seumpama Pak Kiai, kita dimarahi oleh orang tua tidak senang kepada kita, apakah kita ini maksudnya juga berbalik belakang kepada orang tua Pak Kiai? Kecintaan kita orang tua harus putus atau bisa
berkurang gitu gimana gitu. Iya. Ya memang dalam kondisi realitas Nah, kehidupan iya. sehari-hari, Iya, oke. apalagi kita ini misalnya serumah dengan mertua, serumah dengan orang tua kita semakin sepuh umurnya. Iya, iya. Seringkali kadang orang tua ini ya maaf, kadang apa ya istilahnya kita kadang kena marah atau dan seterusnya. Ya memang selama itu adalah tawasau, nasihat kepada kita untuk kebaikan kita terima. Ya. Selama itu tidak keluar dari syariat kita terima. Ya tentunya kadang orang itu ya maaf mungkin karena faktor usia dan seterusnya sehingga kadang emosinya labil. Iya, betul Pak Kiai. Atau kadang kita punya orang tua merasa seakan-akan kurang terlalu dituakan. Ya seakan-akan punya anak kok selalu meremehkan orang tua, seakan-akan punya perasaan seperti betul, itu. Ya. Nah, tetapi selama itu tidak keluar dari syariat Islam, selama itu sesuai dengan kaidah Al-Qur'an dan hadis, ya kita tetap ikuti. Meskipun misalnya orang tua marah, ya kita diam saja, penting kita dengarkan seperti itu. Ada penanya ini Pak Kiai. Oh, inggih. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Anissa dari Jalan Merpati. Ya. Mau tanya Pak Kiai, apakah tandanya cinta seseorang hamba kepada Rabbunya, kepada Allah maksudnya ini? Dan kedua, bagaimana caranya seseorang hamba bisa mengetahui bahwa sesuatu itu dicintai dan diridhoi Allah? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Ini ada 2 pertanyaan nih Pak Kiai. Oh ya. Terima kasih. Pertama dari siapa? Dari Anissa, Jalan Merpati, ya sebelah ini. Oh ya. Apakah tandanya bahwa cinta seorang hamba kepada Allah ya. Kepada Allah ini ya. Pertama, yang kedua, bagaimana caranya seorang hamba untuk mengetahui bahwa sesuatu itu dicintai oleh Allah atau diridhoi oleh Allah. Ya, terima kasih. Memang bicara cinta ini kalau kita sesama manusia ini kan justru sulit kadang. Karena memang bicara tentang perasaan. Kadang ada yang namanya cinta sembunyi-sembunyi. Iya. Sebenarnya cinta tetapi disembunyikan. Itu ada, itu memang tidak tampak. Lain, ya. Padahal hatinya menggebu-gebu. Cuma dia pandailah dia menyembunyikan perasaan itu seperti itu. Iya. Nah, beda halnya bagaimana seorang hamba mencintai terhadap Allah. Ya tentunya kita mengikuti apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ya. Nah, untuk menggapai ridhonya Allah, karena ridho ini kerelaan dari Allah, ya tentunya harus tetap satu hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Nah, kita ketika sholat, ya memang usolli fardhu dhuhri misalnya 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Iya. Jadi hanya untuk Allah. Kita sholat ketika kita mengaji ya memang hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Nah, persoalan buah dari cinta kita kepada Allah ini lain lagi. Karena memang Allah itu pasti akan memberikan rezeki, kemudahan urusan terhadap seseorang yang orang tersebut cinta kepada Allah. Pasti oleh Allah akan diberikan jalan. Nah, bagaimana supaya kita mengetahui bahwa kita ini diridhai oleh Allah? Ini kan merupakan sebuah rahasia sebenarnya dari Allah. Itu hak prerogatif Allah. Yang penting kita udah dah melaksanakan apa yang jadi perintah Allah dan kita jauhi larangan Allah secara maksimal dan secara kekuatan kemampuan kita. Nah, insya Allah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti ketika kita diridhoi oleh Allah lantas wajah kita tambah glowing, bukan. Tidak seperti itu. Jadi memang ini sudah rahasia Allah seperti itu. Jadi, ya mungkin itu. Ya. Ini penanya yang kedua Pak Kiai dari Lisa di Jalan Aji Gunung. Aji Gunung, Sampang juga ya? Ya, Sampang ini. Ya. Bagaimana jika ada seorang teman yang telah berbuat jahat kepada kita, misal membuka rahasia kita kepada orang lain, yang harus sebenarnya itu tidak perlu diberitakan atau dirahasiakan, atau tak perlu diceritakan,
kepada orang lain maksudnya Pak Kiai. Ya. Dan kita jadi membencinya. Bagaimana itu Pak Kiai? Sedangkan kita harus mencintai sesama, ya karena rahasianya itu sudah dibuka. Ya, terima kasih. Ya. Memang sebagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa cinta karena Allah, begitu juga ketika kita abghad, benci juga karena Allah. Pertama, ketika ada aib kita dibuka oleh orang lain Kepada orang lain ya. Ya, tentunya kita akan merasa malu dan seterusnya. Nah, kalau kita mau mengambil hikmah, ya maaf, kita sering lihat di televisi entertainment atau bahkan berita-berita kriminal. Kriminal ya. Nah, itu pada dasarnya aib kita kan dibongkar. Dibongkar, iya. Kejahatan dan seterusnya. Nah, tetapi kalau secara konteks fikih, selama itu nanti menjadi pelajaran untuk orang lain, sekiranya tidak melakukan hal yang sama, maka itu boleh-boleh saja. Boleh ya. Seperti contoh misalnya kepolisian press release bahwa kejahatan narkoba. Nah, ini pelakunya. Nah, itu kan membongkar kejahatan. Iya Pak Kiai. Ya bicara malu ya jelas malu. Siapa yang nggak malu di penjara seperti itu? Karena ada kasus kriminal. Tapi selama itu untuk jadi pelajaran dan ini menjadi motivasi yang lain, agar supaya tidak melakukan kejahatan yang sama, hukum fikih memperbolehkan. Boleh diumumkan ya, atau selama itu akan menjadi pembelajaran untuk orang lain juga. Ya. Nah, tapi kalau misalnya terkait aib pribadi yang tidak terkait dengan kriminal dan seterusnya, dan memang bukan urusan penegakan hukum dan penegak hukum, ya ini sebaiknya kita menghindari hal-hal seperti itu. Nah, ketika misalnya terbongkar dan orang lain menyampaikan, ya kita ambil hikmahnya saja. Ya. Semoga ini menjadi bibit-bibit ladang pahala kita ketika aib kita dibuka orang lain, semoga ini menjadi ladang pahala kita. Ada bisa mengurangi dosa-dosa kita. Ambil hikmahnya. Ya. Yang kedua, bisa jadi dengan persoalan itu Allah mengurangi dosa yang kita lakukan. Amin. Iya. Ambil hikmahnya. Ya. Nah, kalau ambil musibahnya jelas akan terjadi permusuhan. Nah, dan setelah itu kita mendatangi orang yang membuka aib kita, ya kita jangan marah dulu, tapi kita klarifikasi. Nah, kita jelaskan, dan yang terakhir kita minta kepada dia untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya Pak Kiai. Ya, biar selesailah di situ, tidak terlalu berlebih-lebihan. Ya. Itu Dek Lisa. Yang berikutnya ini ada dari Roni Pak Kiai, di Jalan Wilis. Timur sana. Jalan Sampang Wilis, juga ya. Sampang juga ya. Bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Ini terima kasih. Ya, saya jelaskan. Jadi sering kita dengar ada sebuah sabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi seseorang yang mencintai aku maka dia akan bersamaku di surga. Nah, setidaknya kita baca banyak baca sholawat kepada baginda Nabi, kita ikuti sunnah-sunnah beliau, kita menjadi orang yang ahli sunnah wal jamaah. Kita ikuti sunnah-sunnah beliau, apa yang disukai Rasulullah kita lakukan. Nah, ini sebagai wujud cinta. Jangankan kepada Rasulullah, kita cinta kepada pasangan kita. Apa yang disukai pasangan kita, ya kita lakukan. Oh, ternyata pasangan kita suka kalau kita suka rujak. Nah, suka rujak. Kita ajak dia rujak tiap hari. Sehari 6 kali. Nah, apa yang disukai oleh pasangan kita? Oh, ternyata pasangan kita suka kalau kita ini pakai baju warna putih misalnya. Kita pakai baju warna putih. Karena kalau orang berpasangan ini sudah tidak memikirkan dirinya sendiri saja, tetapi memikirkan kebahagiaan pasangan kita. Atau sebaliknya, kita pingin istri kita ini tiap pagi harus segar dan seterusnya. Kita minta istri supaya segar terus. Nah, biar harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi apa yang menjadi permintaan kesukaan orang yang kita cintai, ya kita turuti. Begitu pula ketika kita mengaku cinta kepada baginda Nabi, ya kita harus mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, para habaib dan pewaris Nabi, ulama-ulama kita cintai, kita lakukan apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau sekuat mungkin.
sekuat mungkin dari hal-hal yang terkecil. Tiap misalnya hari Jumat pagi kita sunnah untuk potong kuku, potong rambut, dan rambut-rambut yang lain. Dan seterusnya ini kan sunnah-sunnah ya. Ya itulah wujud cinta kita kepada Nabi. Itu para pemirsa, para penanya tadi 3 orang penanya sudah dijawab oleh Pak Kiai. Mudah-mudahan bisa memuaskan dan mengambil manfaatnya. Amin. Bisa dibuat landasan untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya Rabbal Pak Kiai, alamin. karena ini waktunya sudah mohon kesimpulannya kira-kira Pak Kiai kita karena Allah ini Kiai. Ya, terima kasih. Kesimpulannya adalah apapun yang kita lakukan harus dasarnya lillahi ta'ala. Apapun yang kita kerjakan dasarnya lillahi ta'ala. Sehingga kita tidak merasa jenuh, kita tidak merasa terbebani, bahkan kita tidak merasa terpaksa. Jadi apapun yang kita lakukan harus dasar cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga pertemuan ini memberikan nasihat kepada saya secara pribadi, kepada semuanya para pendengar, bahwa untuk mencintai Allah kita melewati cinta pada hambanya. Nah, ketika kita cinta kepada hambanya, dalam hal ini kita cinta juga kepada Rasulullah, karena memang Rasulullah ini adalah mandataris Allah yang ada di muka bumi ini, maka ini akan mewujudkan cinta kita kepada Allah. Makanya cintailah aku karena Allah. Mungkin Allah. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di hari-hari berikutnya kita masih bisa berjumpa lagi. Amin. Semoga kita panjang umur, berkah sehat keluarga semuanya. Amin. Dan semuanya semoga tetap mencinta dan dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Itulah pemirsa Suara Sampang FM yang dirahmati Allah dan berbahagia. Itulah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Miftahul Ulum. Ini bagian komisi fatwa ini. Iya. Ini makanya ini semangat ini, Pak. Iya. Kami sebagai moderator, manakala ada hal yang kurang berkenan, salah-salah kata, dan juga Pak Kiai apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, kami juga mohon maaf, dan mudah-mudahan dalam acara Lentera Hati ini dapat menggugah batin kita. Amin. Dan membuat kita dalam beribadah kepada Allah tambah khusyuk dan memberanikan diri kepada Allah tadi secara lillahi ta'ala. Amin. Demikian, terima kasih. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis dan